dengan aturan bukti. Dengan aturan bukti bersyarat, sekarang kita akan belajar tentang aturan bukti bersyarat diperkuat. Namun sebelumnya kita ulang kembali seperti apa itu aturan bukti bersyarat di contoh yang berikut ini. Misalkan ada premis A atau B, maka C atau D, maka E. Sehingga kesimpulannya adalah A, maka C, dan D, maka E. Nah, kalau kita buktikan dengan menggunakan aturan bukti bersyarat, maka di sini ya seperti biasa ya. Kalau conditional proof berarti precedennya kita pakai sebagai premis baru, kemudian kesimpulan yang akan kita tuju adalah namanya pengikutnya atau apa istilahnya kalau pengikut saya lupa. Yang ini kesimpulan yang terakhir ini. Kemudian berikutnya, ini ada 2 kali CP berarti kan. Sebentar, saya ambil dulu. Yang pertama itu conditional proof yang nomor 1. Ini 1 CP. Conditional proof dari yang ini. Jadi presiden kita pakai sebagai premis baru, kemudian yang akan kita simpulkan yang ini nih, berarti CP, 1 CP. Kemudian dari sini, yang kedua ini kan CP lagi nih, CP dari mana? CP dari sini. Ini sebagai premis barunya, berarti 2 CP. Kemudian ini sebagai kesimpulan yang akan kita tuju. Nah, untuk yang ketiga ini aturan apa yang kita pakai? Konjungsi. Konjungsi? Adisi. Adisi dari mana? Adisi dari nomor 2 ya. 2 ADD. Kemudian yang kelima. Yang kelima kita peroleh dari mana? Dari 1, 4 modus ponens. 1, 4 modus ponens yang ini ya. Ini sama ini. Kan bentuknya modus ponens itu P maka Q, kemudian ada P, maka kesimpulannya adalah Q. Jadi sekarang P kita adalah A atau B, kemudian Q-nya ini ada P lagi, maka kesimpulannya adalah Q. Jadi kesimpulannya itu yang ini nih. Jadi 1, 4 modus ponens. Nah, kemudian berikutnya yang ke-6 kita ambil dari mana? 3 simplifikasi. Simplifikasi dari nomor 3. Simplifikasi itu kita boleh pilih antara C atau D kan. Jadi sekarang disimplifikasi, disederhanakan menjadi C saja. 3 simplifikasi. Kemudian berikutnya yang ke-7 C atau D. Berarti ini penjumlahan ya, adisi dari yang nomor 6. ADD. Nah, berikutnya untuk yang ke-8 kita peroleh dari mana? Kita sudah dapat ini tadi nih. Modus ponens 57. 57 modus ponens. 57 modus ponens. 5-nya ini oke, 57 MP. Nah, itu ya. Jadi kita dapatkan solusi yang ini nih. Nah, kemudian kalau kita akan menggunakan bukti bersyarat diperkuat, perbedaannya adalah coba kita buka buku yang disusun oleh Bu Dwi. Punya bukunya semuanya? Buku apa tadi, Bu? Yang disusun sama Bu Dwi dan Bu Puspitasari. Sebentar, ini berarti harus di stop dulu ya. Share screen. Mana tadi bukunya? Ya, Bu.
Oh ya, saya izin off cam ya, karena kalau di rumah saya ini kurang bagus sinyalnya. Kalau di kampus baru kuat. Nih, your connection unstable. Nah, ini untuk pembuktian keabsahan argumen dengan menggunakan pembuktian bersyarat yang diperkuat. Langkah-langkahnya seperti ini. Menentukan premis baru yang diberi nama asumsi, kemudian memberikan anak panah untuk menandai premis tersebut. Nah, misalnya gini nih. Dari sini ada dua premis, kemudian kesimpulan yang ini. Nah, premis baru yang kita buat dari kesimpulannya ini, itu kita sebut dengan asumsi. Kalau yang untuk conditional proof yang biasa, berarti ini kita sebut dengan CP ya. Kemudian langkah yang kedua, mengerjakan proses pembuktian keabsahan argumen dengan bukti formal. Jadi kita kerjakan seperti biasa dengan menggunakan bukti formal. Bukti formal yang dimaksudkan di sini adalah bukti yang melibatkan aturan penyimpulan. Yang berapa buah itu? Yang 11 ya. Kemudian berikutnya, jika sudah menemukan premis yang diinginkan, anak panah ditutup dengan skop, kemudian diberikan keterangan yang diperkuat. Nah, misalnya yang ini, yang ingin kita temukan itu yang mana tuh? Nih. Kita akan menyimpulkan, ini kan A maka F nih. Kesimpulan terakhir yang ingin kita peroleh kan F. Maka jika kita sudah menemukan apa yang ingin kita cari, maka ini harusnya apanya di bawah ya, di bawah F. Nah, maka kita buat skop seperti itu sebelum kesimpulannya kita peroleh. Jadi yang ke-9 itu yang terakhir. Yang keempat, jika masih diperlukan premis baru lagi, maka diberikan keterangan asumsi. Jadi dalam satu penyelesaian ini bisa lebih dari satu asumsi. Kalau ini kan contohnya cuma satu asumsi nih. Nah, kalau yang di bawah ini juga satu asumsi. Nah, kalau yang ini kan ada dua asumsi nih. Nah, jadi kalau misalnya perlu lebih dari satu asumsi, berarti kita nanti akan mendapatkan dua skop seperti yang kita lihat di sini. Ini asumsi yang pertama. Kemudian didapatkan kesimpulan yang pertama seperti ini, kita kasih skop. Kemudian berikutnya kalau misalnya ada asumsi lagi, nih ya, kita mau membuktikan F maka H. Jadi jika sudah kita dapatkan H-nya, maka sebelum kesimpulan yang kita peroleh itu kita beri skop lagi, seperti itu. Ini dia. Ini untuk skop yang ini. Yang kecil ini, kemudian untuk yang besarnya yang ini, yang di atas F maka H. Seperti itu. Itu ya. Kemudian kita kasih skop lagi, dan yang terakhir langkahnya itu adalah antara satu skop dan skop lainnya tidak boleh saling berpotongan. Yang diperbolehkan adalah antara satu skop dan skop lainnya saling asing atau merupakan bagian dari skop lain. Nah, seperti yang saya tunjukkan tadi itu. Ini kan skop yang kecil ini merupakan bagian dari skop yang besar ini, kayak gitu. Jadi setelah kita dapatkan aturannya, setelah kita kerjakan sesuai dengan aturannya, maka kita peroleh A maka F. Nah, ini yang disebut dengan CP diperkuat. Aturan bukti bersyarat diperkuat dari nomor 3 sampai nomor 8. Jadi proses yang kita lakukan ini 3 sampai 8 ini itu yang disebut dengan aturan bukti bersyarat diperkuat. Gitu. Perbedaannya adalah ini aja. Misalnya kalau pada conditional proof kan kita tidak menyebut ini sebagai asumsi. Langsung aja transcendennya sebagai misalnya di sini 2 CP seperti itu. Kalau yang untuk conditional proof yang diperkuat ini kita misalkan sebagai kita sebut sebagai asumsi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kita lihat satu contoh yang sederhana dulu. Bentar. Misalnya contohnya itu
Begini nih, saya punya premis A maka B, kemudian kesimpulannya adalah A maka A dan B. Nah, pertanyaannya, tentukan keabsahan argumennya dengan menggunakan aturan bukti bersyarat. Coba, ini contoh yang ringkas, pendek, sebelum kita masuk ke contoh yang lebih panjang. Ada yang bisa? Maaf, Bu, bisa diulang ini. Bagaimana? Bagaimana suara saya kurang jelas atau gimana? Untuk soalnya pakai yang ini juga, Bu, yang A atau B. Maka C dan D. Oh, sebentar. Ini belum terlihat ya? Saya nge-share. Belum, Bu, masih di buku aja. Nah, ini kekurangan Zoom. Itu nggak bisa di-share langsung kayak Microsoft Teams gitu ya. Sebentar, mana tadi PPT-nya? Nih. Baik, Bu. Kita punya premis A maka B, dan kesimpulannya adalah A maka A dan B. Buktikan keabsahan argumennya dengan menggunakan aturan bukti bersyarat diperkuat atau CP diperkuat. Jadi pertama kali yang kita lakukan itu apa? Membuat premis baru. Membuat premis baru dari yang kita sebut dengan asumsi ya. Kemudian lakukan aturan seperti biasa, gunakan aturan penyimpulan seperti biasa. Ada yang sudah selesai? saya Sudah, Bu. Bu. Siapa? Coba share screen di sini. Septiani, Bu. Septiani, boleh silakan. Sebentar ya, Bu. Jadi untuk premis pertamanya tadi kan A maka B, kesimpulannya A maka A dan B. Karena kita menggunakan CP diperkuat bersyarat, maka kita jadikan A sebagai premis baru atau sebagai asumsi, sehingga kesimpulannya A dan B. Lalu dari premis 1 sama 2, kita bisa menggunakan modus polens yang bentuknya jika P maka Q, lalu ada P, kesimpulannya maka Q. Di sini A maka B ditambah A, premis 2 maka jadi B. Lalu pada
premis 2 dan 3 bisa kita konjungsikan dengan simbol dan jadi A dan B. Seperti itu, Bu. Konjungsi ya. Oke. Nah, kalau dari yang dibuat Septian ini sampai di sini prosesnya sudah benar. Nah, namun perbedaannya dengan yang conditional proof, kalau conditional proof kan kalau sudah sampai jangan di ini dulu, stop share dulu. Halo, Septi? Iya, Bu, sebentar. HP saya mati, Bu. Nah, kalau pada conditional proof, kita sudah berhenti jika kesimpulan yang kita inginkan itu sudah tercapai gitu kan. Ini kan kesimpulannya A dan B nih. Nah, tapi kalau pada aturan bukti bersyarat diperkuat, maka kita harus memperjelas kembali bahwa yang ini, yang harusnya yang kelima itu adalah A, maka A dan B. Nah, baru yang premis kelima itu kita buat kan conditional proof-nya kan dari premis kedua sampai keempat kan, berarti 2, 4 CP bersyarat. Nah, seperti itu. Dan kita tidak perlu membuat yang ini kalau untuk asumsi. Sama dengan kursor saya terlihat tidak? Enggak ya? Tidak, Jadi Bu, terlihat. untuk asumsinya di sebelah asumsi itu tidak perlu dibuat seperti itu, tidak perlu dibuat kesimpulan kayak gitu. Kemudian tinggal ditambah di bawahnya ini aturan bukti bersyaratnya dari mana ke mana, seperti itu. Kemudian panahnya itu di bawah premis yang keempat ya, dibuat kayak gitu. Di bawahnya, kemudian baru premis kelima. Saya bisa ikut coret nggak di sini coba ya? Saya bentar. Nggak bisa ya? Oke, di stop share dulu, Septi. Jadi gini nih saya, sebentar. Yang pertama kan, kemudian yang kedua kita asumsikan transedennya itu adalah A, ini asumsi. Kemudian yang ketiga tadi B ya, B diperoleh dari 1-2 modus ponen. 1-2 modus ponen yang ini. Kemudian yang keempat itu diperoleh dari konjungsi 2-3. Yang pertama tadi yang kita asumsikan kita berikan panah terlebih dahulu. Kemudian berikutnya yang kelima, nah baru kita peroleh A, maka A dan B. Jadi panahnya itu sebelum ini nih. Nah, gitu. Ini disebut dengan 2-4 conditional proof bersyarat. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Itu emang harus di antara 4 dan 5 ya, Bu, garisnya? Iya. Kalau apanya di buku yang ditulis Bu Dwi tadi. Dan dari referensi-referensi lain yang saya baca seperti itu. Di bawahnya, di bawah 4, ya di antara 4 dan 5. Oke, kita bisa lanjutkan ke contoh berikutnya. Bisa, Bu. Nah, ini contoh berikutnya nih.
dengan pembuktian aturan bukti bersyarat yang diperkuat ya. Ini diketahui premisnya adalah A atau B, maka C atau D, maka E. Kemudian kesimpulannya A, maka C, dan D, maka E. Nah, dengan menggunakan aturan bukti syarat diperkuat, maka kita misalkan atau kita asumsikan A ini sebagai premis yang baru, diperoleh dari ini ya, pendahulu dari premis, dari kesimpulannya. Ini adalah asumsi. Kemudian berikutnya A atau B kita peroleh dari mana? Adisi. Dua adisi. Dua adisi. Kemudian C atau D kita peroleh dari 1,3 MP. 1,3 MP ya. 1,3 MP. Kemudian C dan D. C dan D dari mana? Asumsi lagi, Bu. Asumsi lagi. Jadi di sini kan ada ini nih, ada bentuk A maka C dan D maka E. Jadi ini bisa diasumsikan lagi. Ada 2 kali asumsi ya. Kalau ada bentuk implikasi 2 kali seperti ini. Kemudian setelah itu diapakan lagi? Jangan lupa bertanya pada setiap asumsinya. Kenapa? Simplifikasi. Simplifikasi dari 5 simplifikasi. Kemudian, diadisi lagi. 6 adisi. Kemudian yang 8 diperoleh dari mana? 47 MP. 47 ya. 47 MP. Nah, kalau kita lihat yang ini, berarti kan kita sudah dapat ini, kemudian kan ini kesimpulannya nih. Kita sudah dapat kok satu sih? Kita sudah dapat CP diperkuat dari mana sampai mana? 5 dan 8. 5 itu bukan dan ya. Sampai 5 sampai 8. Kemudian berikutnya untuk yang nomor 10. Nomor 10 ini CP diperkuat ya. CP diperkuat. Kalau untuk nomor 10 berarti CP diperkuat dari mana sampai mana? 2 sampai 9. 9. Oke. 2 sampai 9 CP diperkuat. Tuh. A-nya kan kita peroleh dari ini tadi nih. Kemudian 9-nya ini maka kita peroleh kesimpulan secara keseluruhan. Bagaimana, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, kita lihat contoh lain yang ada di bukunya Bu Dwi. Perhatikan untuk aturan bukti bersyarat diperkuat. Contohnya ini A atau B maka C dan D, kemudian premis yang keduanya D atau E maka F, dan kesimpulannya adalah A maka F. Jadi yang kita asumsikan itu adalah trasedennya, yaitu A sebagai asumsi, kemudian untuk yang keempat ini kita peroleh dari adisi dari
yang nomor 3, kemudian C dan D ini kita peroleh dari modus ponen 14, 14 nih ya, modus ponen. Oke. Selanjutnya, jangan lupa tadi kalau yang asumsinya diberi panah dulu, sehingga kita nanti bisa menghubungkannya dari bawah sampai ke atas ini. Kemudian berikutnya yang ke-6, simplifikasi dari yang nomor 5. Nah, yang diambil D-nya. Kemudian yang ke-7, D atau E, adisi ya, yang ditambahkan adalah E. Kemudian yang ke-8, F, diperoleh dari 26 modus ponen. 26 modus ponen. 6-nya mana? 2-nya ini. Modus ponen. Apakah itu modus ponen? 27 harusnya ya. Halo, suara saya terdengar? Dengar, Bu. 27 ya harusnya. 14. Bagaimana? Iya, Bu, 27. Ini kan kita buat premis yang ke-6-nya itu kan untuk digunakan untuk yang ke-8 ini, sehingga kita peroleh F. Nih, 27. Ini ada D atau E, ini juga ada D atau E, berarti ini harusnya 27 modus ponen. Nah, begitu. Maka diperolehlah kesimpulannya F nih, kita sudah sampai ke F. Nah, kalau pada bukti syarat diperkuat, maka bukti bersyarat diperkuat, maka yang tadi asumsinya kemudian kita korespondensikan atau kita hubungkan dengan kesimpulannya. Nah, ini yang disebut dengan bukti bersyarat diperkuat dari 3 sampai 8, dari asumsi sampai ke kesimpulan. Gitu. Ini enggak pakai panah ya. Ada masalah untuk yang ini? Tidak ada, Bu. Tidak. Oke. Berikutnya, nah, kita lihat contoh yang lain kali ya. Atau kebenaran. Nah, ini. Ada double negasi. Coba yang B. Dengan menggunakan bukti bersyarat diperkuat.
Aturan yang mana kalau dari Bentar, Bu. nah, kalau dari aturan yang apa penggantian yang kita punya itu tuh nggak ada tuh. Kemudian menggunakan yang mana? Ya, izin share screen, Bu. Iya, silakan. Kalau soal yang A ini jelas nih, A maka D. Oh, harus saya stop dulu baru bisa. Iya, Bu. Silakan. Udah terlihat, Bu? Sudah, coba diperbesar, Fauzan. Oh, jadi gitu ya. Iya, ini kan M maka G dan H maka I. Tunggu, perkecil lagi ya. Soalnya tidak terlihat full. Setengah-setengah jadinya. Nggak bisa di... Oke, gitu aja. Kan soalnya kesimpulannya itu M maka G dan H maka I. Nah, dalamnya itu di implikasi, Bu. Jadi negasi atau G dan negasi Bentar. H atau I. Yang dalamnya masing-masing diimplikasi. Oke, yang pertama ini, oke.
Yang lain paham ya? Terus Terus didistribusi, Bu. Kayak negasi E atau G dimisalin aja jadi satu kan. Didistribusi ke negasi H atau I. Jadinya gitu. Negasi E atau G dan negasi H. Atau negasi E atau G dan I. kalau distribusi jadinya atau ya? Sebentar saya cek. Oh, bisa atau bisa dan ya. Sebentar dulu saya cek. Dan dikasih hang, kemudian atau B dan ini jadinya dan. Oke. Benar sampai di sana? Silakan lanjutkan. Ya, udah. Habis itu langsung dibuat implikasi, Bu. Negasi kayak gitu, maka itu. Itu yang ketiga aturan implikasi ya. Implikasi, Bu, ya. Terus yang Sebentar. terakhir De Morgan. Salah sih ini De Morgan. Sebentar. Oh, jadi ketutup. Sebentar. Sebentar, ini tutup sama. Yang mana tadi implikasi dari yang di atasnya. Oke. Negasi atau oke. Silakan lanjut. Yang keempat tinggal Udah tinggal De Morgan sih, Bu. 4 dimasukin terus terjadi kan implikasi. Baru dijadiin asumsi nanti. oke ya, bisa ternyata. Ibu sebenarnya saya juga nemu, tapi nggak tahu benar apa salah, Bu. Lebih sederhana tidak? Coba cek. Coba di share screen. Oke, Bu, sebentar. Lebih sederhana daripada yang tadi? Tapi sepertinya caranya sama kayak gitu, Bu. Tapi yang sebelah kanan yang H maka I nggak saya ubah. Coba di share screen dulu. Belum ya, Bu? Belum. Sebentar. Sudah belum, Triani?
Sebentar Ibu. Jadi Fauzan silakan dilanjutkan dengan ininya ya, conditional proof diperkuat. Iya, Bu. Kayak gitu Bu. Yang baris kedua menggunakan implikasi. Yang terakhir yang nggak diubah. Kemudian menggunakan komutatif ya. Terus pakai distributif. Oke. Mirip yang tadi kan? Iya Bu. Oke, dicoba aja. Silakan mana yang lebih gampang. Tapi sepertinya akan panjang nih ya, banyak implikasi di dalamnya. Oke Bu. Makasih Ibu. Oh iya, sama-sama. Kalian kreatif-kreatif ya mikirnya. Jadi sembari mencari jawabannya, ini minggu depan itu kita khusus untuk membahas soal-soal kisi soal-soal untuk ujian tengah semester. Jadi materi untuk ujian tengah semesternya sudah habis sampai di sini, aturan bukti bersyarat diperkuat. Jadi saya akan bagi kelompoknya menjadi, sebentar saya cek dulu berapa soal. Ada 1, 2, 5 soal. Kelas ini ada berapa orang? 41 Ibu. 1, kalau dibagi 10, dibagi jadi 4 orang ya. Saya mau klaim host ya, Septi. Iya, sebentar Bu.